Tan Malaka progresif. Progresif. Islam progresif. Nah, Islam progresif ini itu salah satu gerakan Islam yang bisa dibilang kontemporer yang muncul di masa saat ini. Nah, itu pelopornya itu ada Ibrahim Mossa, Faris Nur, kemudian ada Muhammad Safi. Semua itu pemikir-pemikir Muslim kontemporer. Kontemporer ya. Akhirnya ditemukan Tan Malaka punya pemikiran tentang Islam. Tentang Dan Islam. karakteristiknya itu adalah Islam progresif. Apa Islam progresif? Islam yang berkemajuan. Tan Malaka mau itu. Selamat malam, ini abang atau saudara atau kakak ini mau panggil Pak Abang, Kak Eca abang ini. saja. Oh, Eca, oh Pak. Ini dari mana ini? So, ada perjalanan dari mana ini Abang Eca ini? Dari Manado kah, luar kota? Dari Manado. Dari Manado ya? Jadi Kak, mungkin orang mau bahas tentang Abang Eca pe buku ini terkait Tan Malaka Islam Progresif. Ya, boleh. Pertama, kenapa Anda memilih Tan Malaka sebagai subjek? Itu sebenarnya kalau orang mau lihat dari perjalanan, karena ditanya alasan kan, mengapa? Pertama, buku ini sebelum ke Tan Malakanya, buku ini tesis. Awalnya tesis. Berarti sudah lama nih Kak pe buku ini ya? Ya, sekitaran tahun 2019. 2019. Baru kemudian saya jadikan buku. Nah, jadi sekitaran berapa tahun kemudian kita jadikan buku. Gitu. Nah, kok Tan Malaka bukan tokoh? Iya, kenapa Tan Malaka bukan tokoh yang lain? Misalkan kan ada Soekarno, ada misal Hasyim Asy'ari, Kiai Haji, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kok Tan Malaka? Ada sesuatu yang istimewa mungkin dari seorang tokoh Tan Malaka ini? Ya, sangat istimewa. Ini Tan Malaka ini, jelas dia orang Muslim, karena kan lahir di Sumatera Barat. Baru juga keturunan bangsawan, khususnya bagian ibunya. Kemudian juga dikenal kontroversial. Nah, kalau orang buka buku-buku sejarah yang beredar di masyarakat, Tan Malaka itu sering didiskreditkan. Padahal kalau kita periksa karya-karyanya, kita buka hasil pemikirannya Tan Malaka, di situ banyak ide, gagasan, yang itu saya bilang, atau saya sebut itu brilian, original. Ini pemikir tulen Tan Malaka ini. Nah, tapi kok bisa-bisanya itu gagasan dan pemikiran yang original seperti itu malah didiskreditkan karena hanya suatu alasan. Buatan Malaka ini seorang Marxis, seorang komunis. Nah, persis di sini masalahnya. Identitas Tan Malaka itu tidak bisa dilepas dari seorang Marxis plus komunisnya. Komunis. Lah Indonesia kan melarang itu sejak zaman Orde Baru, melalui TAP MPR-nya itu. Bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Nah, sehingganya ketika kita kaji Tan Malaka orang yang orisinal dalam pemikiran, kemudian kontroversial, ya jelas ini unik. Gitu. Dan memang kalau dalam konteks akademik, kita mau mengkaji seorang tokoh, kita harus mencari tokoh yang itu unik. Ada hal yang baru. Hal yang baru. Mungkin salah satu favorit dari karya seorang Tan Malaka? Kalau dari segi karya Madilog. Madilog ya, karena banyak logika juga di situ, filsafat juga. Iya. Baru apa menurut pandangan Anda terkait persoalan Islam dan Tan Malaka? Ini ketika ditanya seperti apa kira-kira relasi hubungan antara Islam dan Tan Malaka. Nah, ini saya bilang di sini sisi kebaruannya, sisi uniknya. Kenapa demikian? Tadi saya sudah sebut bahwa dia itu adalah seorang komunis. Nah, sementara pemahaman masyarakat umum bahwa komunis itu tidak bertuhan, ateis. Gitu. Nah, jelas kan dari sisi tadi itu, pemahaman itu,
Islam itu kan mengakui keberadaan Tuhan. Itu jelas. Sementara komunis itu yang dipahami oleh masyarakat umum tidak bertuhan, kan jelas bertentangan. Bertentangan. Tapi sebenarnya itu punya hubungan Punya hubungan. dalam konteks pemikiran Tan Malaka. Tan Malaka. Gitu. Nah, lalu seperti apa hubungannya itu? Nah, di dalam buku ini itu saya jelaskan pada posisi seperti apa, pada konteks seperti apa, kedua hal ini bisa bertemu. Gitu. Dari sisi identitas, ya jelas Tan Malaka tadi saya sudah singgung, seorang Sampai timbul Islam progresif tuh. ya, seorang Muslim. Ya dia ngaji Tan Malaka ini. Karena tradisi di Sumatera Barat itu anak-anak yang masih kecil-kecil mereka ngaji di surau. Itu di bagian biografi sudah saya jelaskan panjang lebar. Gitu. Tan Malaka menyatakan sendiri bahwa ibu bapaknya itu hanya mengenal dua hal. Apa itu? Islam dan adat Minangkabau. Nah, dari segi situ saja. Pada saat itu, Pak. Ya, dia sudah real bahwa Tan Malaka ini Muslim. Gitu. Lah kemudian perkembangan perjalanannya Tan Malaka ini termasuk perkembangan pemikirannya. Dia berkelana, berlalang buana itu. Pergi ke Semarang, pergi sampai ke luar negeri sana, sampai ke Jerman, ke Uni Soviet. Mempelajari. Apa yang dia pelajari? Yang paling penting dipelajari oleh Tan Malaka adalah Marxisme. Nah, dari situ kemudian Tan Malaka menelurkan pemikiran-pemikiran original yang tadi saya sudah sebut, Madilog. Nah, kalau Madilog itu kita buka, kita baca secara jernih, Tan Malaka mengkaji tentang Islam di Madilog. Gitu. Apa yang dikatakan Tan Malaka di situ? Nah, kalau kita lihat dari sisi aksiologisnya, dia mengatakan bahwa perjuangan Nabi Muhammad itu, kalau bisa dibilang sama, dia bilang mirip saja itu dengan perjuangan Nabi Muhammad, yaitu memperjuangkan kaum-kaum lemah, kaum-kaum yang tertindas. Nah, itu satu titik temu. Titik temu. Sehingga saya coba rumuskan bahwa ini Tan Malaka punya pemikiran tentang Islam. Yang jadi PR adalah karakter pemikirannya itu, pemikiran Islamnya itu karakternya apa? Karena kan kalau kita lihat wacana pemikiran Islam itu ada banyak tipe atau typologinya ya, gerakan Islam itu. Ada yang modern, ya kan, ada yang tradisional, ada yang fundamental. Gitu. Nah, di antara ini pemikiran Islam Tan Malaka masuk kategori apa? Apakah modern, kontemporer atau tradisional? Saya katakan tidak. Tan Malaka progresif. Islam progresif. Gitu. Nah, Islam progresif ini itu salah satu gerakan Islam yang bisa dibilang kontemporer, yang muncul di masa saat ini. Nah, itu pelopornya itu ada Ibrahim Mossa, Faris Nur, kemudian ada Omid Safi. Semua itu pemikir-pemikir Muslim kontemporer. Kontemporer. Gitu. Nah, akhirnya ditemukan, Tan Malaka punya pemikiran tentang Islam. Dan karakteristiknya itu adalah Islam progresif. Apa Islam progresif? Islam yang berkemajuan. Tan Malaka mau itu. Mau orang Islam yang berkemajuan. Terutama pada konteks kehidupannya saat itu. Pada masa kolonial itu. Nah, kira-kira seperti itu. Pakai pendekatan sosiologis juga? Ya. Saya pakai pendekatan sosiologi pengetahuan yang diformulasikan oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann. Itu untuk mengkaji sisi sosial pemikiran Tan Malaka. Nah, kemudian saya tambahkan juga dengan pendekatan realisme kritis yang dirumuskan oleh Roy Bhaskar. Itu filsafat ilmu. Nah, dengan formulasi itu akhirnya ditemukan ini. Apa saja ide-ide Islam progresif Tan Malaka? Satu, tauhid itu adalah landasan keadilan sosial. Logikanya begini, jika tidak ada tauhid, maka tidak mungkin ada yang namanya keadilan sosial. Gitu. Kemudian keadilan sosial ini adalah landasan keberadaan hak asasi manusia. Tanpa keadilan sosial tidak ada yang namanya hak asasi manusia. Kemudian hak asasi manusia ini adalah landasan adanya keberadaan kesetaraan gender. Tanpa kesetaraan gender, maka tidak ada yang namanya tanpa HAM, penegakan HAM, maka tidak ada kesetaraan gender.
Berarti secara tidak langsung buku Islam progresif ini membahas tentang beberapa aspek yang terkait tadi. Masalah hak tuh, baru kedua tentang ya ketuhanan tauhid tuh. Orang juga pikir bahwa Tan Malaka ini DP sejarah singkat pribadi juga singkat ya. Tidak terlalu seperti Soekarno. Ya. Ini salah satu tokoh intelektual. Cukup singkat juga DP sejarah ini. Tidak banyak orang yang tahu. Tidak seperti Soekarno atau tokoh-tokoh yang lain. Ya, karena tadi pertama dia cepat meninggal. Cepat meninggal. Apa mungkin dia jomblo, mungkin bapak jomblo di Indonesia mungkin. Nah, itu belum terjawab. Kedua, ini dia dieksekusi, Eksekusi pada saat itu dulu. dibunuh. Apa mungkin karena pemikiran dulu memang agak berat untuk memaki pemikiran Marx, Beratnya di sisi politik. sisi politik. Ya, kayak itu jelas. Ya. Baru berikut ada enggak penerbit favorit untuk buku ini? Buku ini pertama kali terbit di Yogyakarta. Yogyakarta. Ya, namanya Sulur Pustaka. Saya terbitkan di situ. Akhirnya terbit di tahun 2023. Nah, sebelum buku ini terbit di Jogja, saya itu kita kirim naskahnya itu ke Inggris, UK, di Ethics International Press. Itu salah satu penerbit yang ada di Inggris. Salah satu penerbit yang ada di Inggris ya. Ya. Nah, kita kirim ke sana. Awalnya kita kira tidak mau terbit, tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Ya, awalnya kita pikir begitu. Ya sudah, saya bilang mungkin tidak akan diterima. Ambil keputusan kita terbitkan di Yogyakarta itu. Yogyakarta. Di Sulur Pustaka. Enggak taunya selang buku ini terbit 3 hari setelah buku ini terbit, muncul pemberitahuan melalui email ke saya bahwa buku ini diterima di Inggris, dan akhirnya ya proses. Nah, jadi ini bisa dibilang edisi terakhir dalam bahasa Indonesia buku ini, karena pada tanggal 15 bulan Januari 2024 buku ini sudah terbit di Inggris dan sudah dalam bahasa Inggris dan sudah tidak ada lagi dalam bahasa Indonesia. Ini berarti edisi terakhir ini. Ya, itu edisi Dalam terakhir bahasa Indonesia. dalam bahasa Indonesia. Baru berikut, seberapa besar pengaruh Islam progresif terhadap masyarakat? Ketika Anda menulis Islam progresif ini dengan tokoh Tan Malaka. Ya. Kalau dalam konteks Indonesia, di Indonesia sendiri sudah ada yang mengusung itu tentang Islam progresif. Itu kalau tidak salah namanya itu kelompoknya itu kelompok Islam bergerak. Mereka mengusung tema Islam progresif gitu. Hanya saja ada sedikit perbedaan gitu. Nah, kalau dalam konteks Bolaang Mongondo ini bisa dibilang cukup memberikan pengaruh. Pengaruh ya? Salah satu contoh, coba Anda kasih salah satu contoh pengaruh terhadap masyarakat. Misalnya Muhammadiyah, khususnya pemuda Muhammadiyah. Khususnya pemuda Muhammadiyah. Ketika buku ini terbit, ini terjadi beda buku di beberapa tempat. Nah, Muhammadiyah membuat beda buku. Tema-tema yang diusung oleh Muhammadiyah kemudian adalah tema-tema Islam progresif. Islam progresif. Nah, jadi di situ kita bisa lihat satu pengaruh Islam progresif. Nah, kalau misalkan kita buka Google, kita search itu, tulis Islam progresif Tan Malaka. Gitu. Ada daftar 1 sampai 10 itu tulisan saya tentang Islam progresif muncul semua. Muncul. Nah, itu kan tolak ukur di dalam konteks digital. Baru berikut jangkauan publikasi tentang buku ini. Bagaimana Anda melihat jangkauan publikasi tentang buku ini? Ya. Ada pro dan kontra atau coba gimana kira-kira? Sejauh ini yang muncul itu pro. Pro. Ya. Khususnya kalau dalam konteks Bolaang Mongondo itu yang muncul pro. Kenapa begitu? Karena bisa dibilang begini.
kalau di Kecamatan Olak ini satu-satunya penulis. Satu-satunya penulis di Kabupaten Pulau Mongondo. Kecamatan Olak. Kecamatan Lolak, khusus Kecamatan Lolak. Ya, satu-satunya penulis. Satu-satunya penulis ya. Ya, muncul buku ini. Kalau dalam konteks Pulau Mongondo, ya sudah banyak penulis. Itu. Tetapi yang mengkaji atau yang menulis tentang tema-tema pemikiran ini pertama. Pertama. Nah, jadi masyarakat itu, khususnya masyarakat intelektual itu menerima. Nah, dalam tanda kutip, dalam bentuk apresiasi. Itu. Nah, kemudian kalau jangkauannya secara luas, ya insya Allah di tahun 2024 buku ini ongoing tuh, Ongoing, internasional. Gitu. Luar biasa. Baru berikut, seberapa penting ini literasi terhadap salah satu buku Tan Malaka ini? Anda melihat seberapa penting literasi, khususnya kaum muda? Ya. Apakah berperan penting terhadap mindset? Terutama ketika orang baca ini Islam progresif. Ya. Ini kalau secara pribadi ya, Secara pribadi. saya bilang ini penting. Kenapa penting? Karena di dalam buku ini menyuguhkan yang namanya kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Ya, cara untuk berpikir gitu. Nah, kaum muda itu butuh ini. Gitu. Butuh kerangka berpikir. Cara mereka, kerangka berpikir itu sangat penting untuk pemuda agar mereka itu bisa melihat realitas secara objektif. Oh, ada kasus A yang terjadi. Itu bisa dilihat dengan kerangka berpikir yang objektif. Objektif ya. Misal, oh di sana di Pulau Mongondo, di Lolak itu sudah banyak korporasi itu. Sudah banyak perusahaan. Misalkan kalau dalam konteks ini itu, Tan Malaka kan lawan itu. Korporasi itu alias dalam bahasa trennya itu kan kapitalisme. Kapitalisme. Kalau pemuda yang membaca realitas dengan kacamata atau perspektif Tan Malaka dengan Madiluknya atau bahkan dengan Islam progresif Tan Malaka, dilawan itu perusahaan korporasi. Luar biasa. Baru saya ingin tahu ada beberapa tokoh cendekiawan yang turut berpartisipasi dalam penulisan buku Tan Malaka ini. Bisa disebutkan, tidak apa-apa. Ada ini, khususnya ini yang memberikan kata pengantar ini. Kata pengantar. Ini ada Dr. Fahrudin Faiz, MAG. Ya, Baru Pak Delmus Puniri Salim. Ini salah satu rektor mungkin di Manado. Iya, rektor. Baru Ahmad Sauroni Moko Ago. Ya, itu ketua pemuda Muhammadiyah. Oh, ketua pemuda Muhammadiyah. Nah, jadi itu bisa jadi representasi yang turut membantu dalam publikasi buku ini. Gitu. Ini sudah berapa kali masuk pembahasan ini terkait buku ini? Apakah sudah pernah membuat beda buku tentang buku ini di kampus-kampus? Ya, sudah. Salah satu kampus di mana? Colong sebutkan. Pertama di IAIN Manado. IAIN Manado. Itu pertama dibedah itu. Itu dibedah oleh LP2M. LP2M. Ya, IAIN Manado. Kemudian dilaunching oleh pemuda Muhammadiyah yang bekerja sama dengan Ansor, KPMKL, R3 Publisher. Baru kemudian dibedah di Kota Mobagu. Kota Mobagu, kampus di kampus. Bukan di kampus itu organisasi FPMIK. Oh, organisasi. Setelah dari itu stok buku habis. Ini berapa cetak ini, berapa banyak ini? Nah, pertama cetak 50 buku. Oh, ya. luar biasa banyak juga. Tergantung ini kan Peminat. Bukan peminat, kapasitasnya penerbit. Bukan penerbit saya, kapasitasnya saya. Gitu. Berapa ongkos yang ada dibutuhkan aja, itu saja. Gitu. Nah, yang kedua ini lumayan lah, dicetak 170x. Mungkin ada karya lain selain Tan Malaka Islam progresif atau ada? Itu ada sekitaran 6. Tapi yang paling banyak orang sorot ini Islam progresif. Iya. Untuk sementara ini ada. Karena mungkin banyak juga di logika, edukasi mungkin di Islam progresif ini toh. Iya. Untuk sport keluarga bagaimana menurut buku ini? Keluarga baru pemerintah daerah, terutama yang ada di Kecamatan Pulau Mongondo. Kabupaten Pulau Mongondo, Kecamatan Lolak. Iya. Kalau support,
Saya katakan itu secara moral. Ya. Pertama support dari pemerintah lah. Ada support dari pemerintah dalam bentuk moral. Dalam bentuk moral ya. Nah, karena salah satu eksemplar buku Islam Progresif Tamalaka ini saya masukkan ke perpustakaan daerah. Perpustakaan daerah. Ya, saya serahkan, mereka apresiasi dan sekaligus sadar. Gitu. Oh ternyata ada. Ada putra daerah lokal ya, Kecamatan Lolak yang membuat buku ini. Ya, bisa luar menulis biasa. buku yang seperti ini. Nah itu salah satu supportnya dalam bentuk moral. Baru harapan Bang Echa, harapan untuk pemuda-pemudi agar bisa supaya seperti Abang Echa membuat buku, membuat karya-karya. Ya. Harapan untuk pemuda-pemudi yang ada di Bolang Mongondo, khususnya di Kecamatan Lolak, agar supaya seperti Kak Echa atau Abang Echa. Iya. Jadi begini. Bolmong itu minim SDM. Bolmong minim SDM. Iya. Saya katakan itu minim SDM. Minim SDM. Dalam segi apa? Pendidikan mungkin. Iya. Minim. Yang diperlukan saat ini literasi itu harus kuat. Kuat ya. Iya. Karena begini. Saya beberapa kali pengalaman itu kirim tulisan ke luar negeri itu. Mereka tanya itu, Bolaang Mongondo itu di mana? Itu. Apa nyala keluar di peta mungkin jadi tidak ada di Google Maps itu. Tidak ada. Ditanya itu di mana Bolaang Mongondo itu. Sudah saya jelaskan. Kita jelaskan pada orang. Karena kan kita terbit tulisan artikel itu di Pakistan satu kali. Kemudian di Belanda. Ya. Ini ditanya itu. Karena kan kalau publikasi di sana enggak main-main. Betul. Diklarifikasi orangnya itu ini asli orang atau bukan. Disangka robot. Gitu. Nah, Ya itu jadi salah satu SDM. ya, itu kurang, itu minim. Sehingganya perlu berbanyak literasi ini. Perbanyak literasi. Ya. Pemuda Bolang Mongondo itu harus banyak baca buku. Nah, untuk bisa jadi penulis harus banyak baca buku. Banyak karena membaca itu investasi terbesar mungkin. Ya. Sederhananya begini, bagaimana mau tulis buku kalau tidak ada bacaan? Betul. Jadi Harus memperbanyak literasi supaya anak-anak muda ya terutama Abang Echa adik-adik bisa ikut. Iya. Seperti jejak kayak Abang Echa ini. Kopi dulu atau bagaimana? Ya. Minum kopi dulu supaya sedikit. Ini kopi dari pengusaha muda ini. Lupa setengah mati mau buka ini. Aduh. Jadi Abang Echa kira-kira seperti itu. Iya. Untuk membahas Islam progresif. Jadi yang teman-teman yang ingin mau cari ini Abang Echa buku, terutama ya Islam progresif, ini sangat menarik karena pembahasan di dalam membuat kerangka berpikir kita lebih objektif. Nanti untuk pembelian buku ini bisa dicari di bawah sini. Ada nomor, baru ada kontak person juga yang bersangkutan. Karena buku ini sangat bermanfaat untuk kita. Oke, Abang Echa, kira-kira seperti itu. Makasih banyak nih seluangkan waktu datang di podcast Pemuda Adalah Power ini. Cukup ya perjalanan juga tadi dari Manado itu kemarin. Jadi kira-kira seperti itu nanti mungkin berbincang-bincang di lain waktu. Siap. Abang Echa, makasih banyak nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu.